Kemarin main bola baru main 10 menit, besoknya 2 hari nggak bisa bangun. Kenapa? Keberatan badan. Betul. Jarang banget kayaknya di rumah tuh diem-diem gitu, di rumah diem Gatel ya gitu. kakinya. Hadiah buat lo. Apa tuh? Gue pengen tuangin sambal. Apa nama ini? Nama organisasinya? Itu organisasi DPAS. DPS, singkatannya apa tuh? Dompet Peduli Artis Soleha. Banyak banget kegiatan sosial, intinya emang ladang buat kita mencari pahala di situ ya. Selain anggota, banyak banget teman-teman donatur Yang mau ikut gabung. yang mau ikut. Gue setiap nyanyi begitu, gue bikin status gue nyanyi di sini ya. Kak ceker, semua pada pesen ceker. Aduh, gue jualan, ntar gue keringetan, bau asap, bau apa, jadi gue udah mikir, aduh, gue gak cantik dong. Oke guys, selamat siang. Ketemu lagi di Jali Lovely Channel. Dan kali ini di sebelah gua udah ada seseorang yang luar biasa nih. Susah banget lo ketemu sama beliau ini lo waktunya. Ini Lebay bener-bener deh Jali. kalau nggak dipaksain hari ini kita datang ke sini, ini nggak bakal ketemu. Oh gitu. Sebenarnya hari ini juga gue mau pergi. Tuh kan, kita baru datang aja Ya dia ada udah status gue ada berapa? udah ada 5 rute ya. Luar deh. Dan salah satu Sebenarnya rutenya sini. adalah ke Sentul. Kesentul. Gila jauh banget, gokil. Ada lagi ke puncak. Oh Habis iya. dari Sentul, Heeh. Tanah Merah, Babas Terus. Dari Sentul balik dulu Tanah Merah. Iya. Balik lagi ke Iya. Gila jauh banget. Ini kok nggak ada capeknya? Ya masih di Bogor sih, jangan Tapi dari kan Bogor. jauh. Sampai ngider aja. Tua di jalan. Padahal gue sempet pernah ini duluan ya, ngoling si kakak ini, tapi waktu itu dia memang masih belum bisa dan akhirnya gue paksain hari ini bisa. Dan gue rayu kita mau makan apa siang ini. Akhirnya dia minta bawain ini guys, kita mau makan bakso Malang ya. Bakso Malang, enak banget. Ini yang paling enak di sini sesuai permintaan dia nih. Iya, kalau gue sih emang sukanya ini karena dia tuh nggak pakai penyedap rasa katanya ya. Ah. Udahannya kebetulan yang produksi tetangga sebelah. Oh, jadi Kan tahu kita kan betul ya. iya, tetangga sebelah ya kan kita daripada jauh-jauh tetangga dulu kita beli ya nggak sih? Udah gitu rasanya juga emang top. Kalau menurut gue sih makanya dicoba aja. Coba Bener ya. di apa sini. enggak? BTW Kalala apa kabar? Ini Aku udah lama baik. banget kita tuh nggak ketemu. Kamu yang sibuk ya? Enggak lah, Ya. sibuk apaan orang gini-gini aja. Itu badan kamu makin oke. Makin besar ya. Kemarin main bola baru main 10 menit, besoknya 2 hari nggak bisa bangun. Kenapa? Keberatan badan. Gue pikir lu yang ditendang-tendang nih bolanya Iya, gitu. takut ketuker. Oke, kita mau cobain ini bakso Malang. Ini rekomennya dari Kak Lala, yang ini yang paling enak di sini guys katanya. Oke, Coba deh, tapi kita selera makan. beda ya, mudah-mudahan kamu juga suka. Kita makan bakso Malang dulu ya. Jadi Sebelum makan, dibumbuin dulu. salah. Oh apa? Baca doa. Baca doa pastilah. Doanya Bumbuin. Tapi bumbuin dulu baca doa kan? Oh, iya, boleh deh. Pakai saus dulu. Setelah bisa nggak itu doanya? bisa lah. Kalau nggak bisa diajar sama anak gue ntar. Iya dia baru lagi pinter-pinternya tahu. Kayak emaknya. Dan sepertinya nanti bakal sibuk banget kayak mamahnya. Ah, mudah-mudahan. Ya, yang penting inilah. Itu emang ngatur waktunya gimana sih? Kayaknya setiap hari itu di statusnya Apa tuh? jarang banget kayaknya di rumah tuh diem-diem gitu, di rumah diem Gatel ya gitu. kakinya. Kayaknya dia ntar besok ke sana, besok ke sini gitu. Emangnya nggak capek apa? Kayaknya gue mau ini deh. Punya hadiah buat lo. Apa tuh? Gue pengen tuangin sambal. Dikit aja. Sekali-kali dong biar bisa ngomong R kalau ngomong itu. Nah, jadi gini guys. Oke. Salah satu produknya Kalala ini adalah ceker mercon. Ah iya. Ini tuh gila sih. Dia tuh jualannya cuma di handphone doang di rumah sambil rebahan gitu. Yang ada bahan juga kalau gue sambil masak. Oh, keren. Tapi orderannya banyak banget. Gila. Seru banget tuh. Ya iseng-iseng Jali, mama ya sambil masak awalnya nih ya. Kalau cerita-cerita awal. Nah, baru kita baca doa nih dari Oh iya. sambelin kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bima bima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Gak usah pakai artinya. Cari dulu di Google. Gue nggak hafal. Gitu. Jadi Iya dicoba. kita coba ya. Ini rekomennya banget nih.
Enak sih, gurihnya tuh berasa. Tahu nggak? Dia itu setiap bulan puasa selalu bagi-bagi. Ini kan harganya lumayan mahal ya, nggak kayak bakso biasa ya. Benar-benar. Dia itu bagi-bagi tetangga semua dibagiin berkah. Oh gitu, setiap bulan puasa. Ya kadang kalau kita ada acara apa suka ini juga sih. Jadi setiap bulan puasa dia rutin dibagi-bagiin ke tetangga. Sama si Mas yang punya. Oh, bukan, jadi ini ibu yang punya. Oh ibu. Ibu ini baik. Makanya penjualannya lancar ya, rezekinya berkah ya, Berkah. karena sering berbagi. Nah, ngomongin soal berbagi nih Kak, gue tuh sering banget ngelihat statusnya Kalala ini di salah satu organisasinya teman-teman seni ya, penyanyi. Itu yang Jumat Berkah itu gimana sih ceritanya? Apa nama ini, nama organisasinya? Itu organisasi DPAS. DPAS, singkatannya apa tuh? Dompet Peduli Artis Soleha. Jadi kita tuh sesama artis se-Jabodetabek. Tapi terutama yang Depok ya, karena kita kan emang base yang Depok. Emang yang buka itu mulanya almarhum Erni Ardita. Dia yang benar-benar tujuan dia tuh mulia banget. Dia pengen bermanfaat buat orang banyak. Awalnya itu ada kejadian, tahu nggak yang longsor di Bogor? Di Bogor. Itu mulanya tergerak lah. Udahannya aku coba bilang sama Bunda Erni di grup pun aku ngomong, Bun gimana kalau kita ngecrek di jalan, gitu kan. Awalnya itu sempat ada pro kontra, ada yang mau, ada yang enggak. Emang kita ngemis-ngemis, bukannya begitu. Kita biar walaupun kita artis, tapi kita bisa ngerasain, oh begini ya caranya ngecrek di jalan, gitu kan. Gimana? Dan kebanyakan itu yang berbagi bukan mobil-mobil mewah, tapi mobil truk, mobil angkot. Mereka yang benar-benar peduli gitu kan, ikut merasakan suka dukanya ya. Iya. Nah dari situ tuh almarhum udah mulai berbagi Jumat Berkah saat itu. Udah berjalan tuh waktu Udah itu berjalan. Tapi berhubung COVID ya, kita ada korban banjir, banyak banget kegiatan sosial. Intinya emang ladang buat kita mencari pahala di situ ya. Kalau menurut aku sih, dengan mengajak satu orang berbuat kebaikan kita dapat pahalanya. Apalagi ngajak semua teman-teman. Ya mulia sih kalau menurut gue sih itu. Dan yang pastinya kita juga sama-sama berdoa semoga almarhum Bunda Erni Ardita sebagai penggagas ya dari kegiatan ini pahalanya mengalir terus buat almarhum. Amin ya Allah. Nah, setelah COVID udah tuh kita vakum kegiatan karena kan nggak boleh ini nggak boleh itu, semua benar-benar stay di rumah. Mulai lagi setelah almarhum meninggal, aku dan teman-teman coba kita bangkitin lagi. Di situ aku bendahara dan wakil ketuanya ada Bunda Ella Lata. Kita angkatlah dia buat nerusin sebagai penggerak, sebagai nenuain lah gitu ya. Ya udah bergeraklah kita di Jumat Berkah lagi. Hari Jumat tuh jalan tuh ya. Iya, dan alhamdulillahnya selain anggota banyak banget teman-teman donatur yang mau ikut gabung. yang mau ikut. Wih, luar biasa ya. Alhamdulillah dalam seminggu kita donatur bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Sekarang mungkin saldonya udah bertambah. Tapi saldo itu kita nggak gunain langsung semua. Jadi saat setiap Jumat kita share dulu nih di grup. Misalnya menu ini apa? Bunda Ella nge-share. Menu ini apa? Capcay atau apa, siapa yang mau bawa baksonya, siapa yang mau bawa ininya, kita lelang dulu di grup, kita dibagi-bagi dulu. tuh. Setelah kalau emang nggak ada yang itu, mau nggak mau kita pakai uang yang ada, jadi uang itu kita invest, jadi buat uang kas kita, jadi kita kan nggak terlalu minta sana minta sini, jadi uang yang ada kita bisa gunain buat sosial yang lain. Betul. Kayak misalkan saat itu emang mulanya ada teman penyanyi yang bener-bener udah koma. Itulah yang buat gerakin kita, ayo kita sesama artis biar peduli semua gitu kan. Supaya ada rasa kerjaan di satu profesi yang sama ya. Luar biasa banget sih, dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Nah, itu untuk yang kegiatan organisasi yang bersifat sosial, berbagi segala macam. Ada juga yang lain-lainnya. Kalau disebutin banyak banget sih, dan mungkin gue juga ngesebutin. Biasanya waktu sebelum COVID ya, itu kan kita banyak banget tuh acara ini, acara itu, anniversary organisasi ini, itulah, jambore, ya kan, Kelapa 2 waktu itu, ya kan.
dan dia selalu terlibat di dalamnya guys. Emangnya nggak pegel apa nggak capek kan pulang waktu itu pernah loh kita yang musiko ya yang di Meruyung ya, pulang nyanyi di Limo kalau nggak salah itu langsung ke lokasi buat rapat. Pulang nyanyi aja udah jam 12:30-an. Sampai jam 4-an lah hampir, pokoknya sampai suami aku juga, kamu nggak capek? Gimana ya, selagi aku bisa buat bantu suatu organisasi, rasanya gimana sih, tergerak aja hati, ayo bantu gitu. Kadang bukannya itu juga, aku udah nggak mau ditunjuk lah sama mereka, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Pernah yang anniversary yang ke pertama atau kedua tuh, sengaja saat rapat aku nggak datang karena aku takut ditunjuk di bendahara. Di situ aku sengaja berapa kali rapat aku nggak datang, tapi tetap aja pas waktunya pas waktunya aku lagi gitu kan. Ya alhamdulillahnya masih bisa dipercaya sama orang. Jadi luar biasanya itu harga sebuah kepercayaan itu mahal, dan Kalala ini sering banget dipercaya untuk ditugasin dalam bidang-bidang tertentu. Luar biasa loh. Gue banyak belajar sih dari beliau ini, karena kan gue juga kan bener-bener yang baru banget nih nyemplung di entertain ini, jadi harus banyak nih belajar sama beliau nih. Kita bicara bisnis sekarang nih, itu kenapa Ceker Merchant itu bisa banyak banget peminatnya? Rahasianya apa sih? Apa pelayanannya? Apa marketnya dapet banget? Atau rasanya? Terus kayaknya semuanya diborong dia deh. Aku nih ya, mulanya bikin Ceker itu iseng-iseng di rumah. Iseng-iseng? Berkreasi, gimana caranya nih pas ada anak-anak, ponakan kumpul semua. Ayo mau makan apa gitu kan. Masak ini ya aku masakin. Berkreasi aja, aku pakai ini, nggak ada buat nyontek-nyontek di Google atau resep orang. Aku kreasi aja. Oh pakai ini kali ya. Anak-anak tuh suka. Tante kenapa nggak bikin, tante kenapa nggak jualan gitu. Iya, aku mikir aduh gue jualan ntar gue keringetan, bau asap, bau apa, jadi gue udah mikir aduh gue nggak cantik dong. Iya. Terus gue mikir aduh capek banget ya pasti ya, belum lagi kan kita harus mani pedi dulu tuh cekernya, bukannya orang doang. Iya, biar kita buang dulu lah gitu kan. Itu tuh butuh prosesnya melelahkan. Cuma rasa lelah itu terbayar saat gue coba, oh iya deh, gue iseng-iseng pertama kali di Arista, ada kumpul-kumpul lah arisan asik berdangdut, aku iseng bawa, itu tuh isinya artis semua ya, kebanyakan ya artis-artis mereka tuh suka. Next, aku sehari itu baru pertama kali bikin aku 2 atau 4 kilo deh kalau nggak salah. Lu bayangin deh, Ceker kan enteng, kalau 4 kilo tuh semana banyaknya? Iya, itu hari pertama kali order, itu tuh ya gue tuh mau acara jam 8, jam 4 gue baru beli cekernya. Set gitu kan. Emang kalau kata laki gue tuh masak cepet gitu. Cuma ya ada bersih kelentang-kelentang ya wajar lah, namanya ngebutas. Iya, di dapur namanya juga. Iya. Itu dari situ mereka suka. Oh ya udah, besoknya next gue bikin lagi besoknya nih. Gue coba iseng pasang di status. Lumayan, bertambah 8 kilo. 8 kilo. 2 kali lipat langsung ya? Terus pada suka kan, yang udah pesen gue pasang status, mesen lagi, yang udah pesen gue pasang status, mesen lagi. Dengan pertama emang Bunda Erni juga sih ya, dia tuh orangnya baik banget. Baik banget, setiap teman jualan dia pasti beli. Dan dia tuh emang suka ceker. Terus nih lagi dia bikin video tanpa gua suruh dia bikin video, dia tuh langsung makannya gini, sampai menggiurkan orang-orang. Itu gua posting lah, orang-orang, ih ngeliat Bunda Erni enak banget sih makan, gua mau dong pesen gitu. Akhirnya banyak lah mesen, sampai sehari itu gua pernah bikin sampai 40 box. 40 box? Jadi satu box gue itu untuk ukuran 3 porsi sebenarnya. 3 porsi 1 box. 1 box itu 3 porsi. Kalau 40 box coba buat berapa porsi? Coba lo hitung deh, gue dimasukin. Udah banyak, banyak. Ya alhamdulillah berkah banget. Cuma saat itu emang lagi ada yang bantuin. Mau nggak mau suami gue turun juga ke dapur. Waktu
waktu itu dia pernah cerita tuh. Iya, gue nyanyi nih. Tetap gue udah bikin bumbu, gue udah bikin segala macam. Itu laki gue di rumah. Yang tolong dong, ada yang pesen ceker, kamu yang bikin ya gitu. Karena kan bumbu mentah semua, bumbu udah tinggal siap ini aja. Akhirnya dia juga bisa lah, cuma rasanya ya tetap kata orang-orang lebih mantap buatan gue. Tangan tuh kan gak bisa bohong ya gitu. Masih ada perbedaan sedikit ya. Iya, tapi dia udah mulai bisa loh dengan kayak gitu bisa. Cuma saat itu gue keteter, capek sendiri gitu ya Allah. Enak sih lagi enak-enak dagang, tiba-tiba keteter yang gue sakit. Akhirnya gue stop dulu kan, banyak yang pesen gue nggak layanin dulu karena ngedrop badan. Dari situ job nyanyi juga semakin banyak. Akhirnya itu gue berjalan ada hampir setahun lah gue jualan ceker, setahun kurang. Pas ngedrop sampai sekarang pun masih banyak pesanan. Masih banyak yang masuk ya, tapi nggak produksi nih. Sekarang ya gue kan lo tau lah kegiatan. Maksudnya dikit-dikit sih ada. Dikit-dikit apaan, banyak banget itu mah, bukan dikit-dikit. Ya jadi buat kita bebenah di pertama yang bantuin gak ada, order semakin banyak, gua ngedrop, laki gua udah mulai sibuk, gak kepegangan dong, jadi kita off dulu pelan-pelan. Saat gua nyanyi juga setiap gua nyanyi pasti kena nanya lah ceker mana, lalu gua ceker nggak Waktu itu selalu. pernah bawa ya ke daerah Grogol ya. Gue setiap nyanyi begitu, gue bikin status gue nyanyi di sini ya, kak ceker semua pada pesen ceker. Ya seru sih sebenarnya, jadi orang double ya jualan ceker juga nyanyi juga. Cuma gue hobi, bukannya karena ini ya. Apakah ada rencana nanti suatu saat bakal ada outlet atau booth ceker mercon Lala? Itu saat itu gue direncanain. Waktu itu udah pernah punya rencana? Oh, tapi kenapa nggak Gue udah dijalankan? sempat cari-cari kontrakan yang di depan. Kalau mau beli kan belum ini ya modalnya. Oke guys, Dulu, dia tuh guys. orangnya seru, makanya kenapa gue tuh bener-bener ngincer banget nih supaya bisa ketemu. Iya, udah gitu gue udah coba cari-cari nih sama laki gue kan, gue muter-muter. Tapi gue pikir lagi, kita tuh harus punya bener-bener orang yang bisa dipercaya dari rasa, dari masakan, dari keuangan apapun kita Iya, harus bisa semuanya. ini. Karena kan gue juga masih ada kegiatan lain selain itu gitu kan. harus di situ ya. Tapi sebenarnya gue selalu pengen belajar, selalu pengen tahu apa yang gue nggak tahu, apa yang gue nggak bisa, gue harus pelajarin. Itu prinsip gue. Jadi ya ini aja sih, seru aja sih. Cuma gue jalanin aja dulu. Kayak di ceker gue ngejalanin, kayak di rias gue jalanin, di apapun gue jalanin. Nanti ketemu rezekinya di mana nih gue belum tahu. Yang penting gue ikhtiar aja dulu.